Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Fem Tamara. Pada kesempatan kali ini, ayo kita sama-sama belajar tentang pasar modal keuangan syariah. Apa sih itu pasar modal syariah? Mau tahu selengkapnya? Yuk simak video ini. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan efek syariah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitnya memenuhi syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa. Nah, selanjutnya mau tahu nggak sih prinsip pasar modal syariah itu apa aja? Nah, berikut prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembelian atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Kedua, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembelian dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, adanya penekanan pada mekanisme dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Nah, selanjutnya karakteristik pasar modal syariah. Pasar modal yang ideal adalah memenuhi unsur etik dan fair atau transparan. Di samping adanya unsur efisien, Obaidullah yang mengutip pandangan Baruchlev mengatakan bahwa pengertian etik dan fair adalah terdapatnya persamaan kesempatan atau equality of opportunity, di mana seluruh pihak dalam pasar modal mendapat akses informasi yang sama dan relevan untuk mengevaluasi aset. Gambaran mengenai pasar modal yang efisien, etik dan fair menurut Shevrin dan Satman 1993 yang dikutip oleh Obaidullah mengandung 7 karakteristik. Yuk simak sebagai berikut. Yang pertama, bebas dari pemaksaan, bebas dari salah interpretasi, hak untuk mendapatkan informasi yang sama, hak untuk memproses informasi yang sama, bebas dari gejolak hati, hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien, dan yang terakhir, hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar. Nah, selanjutnya instrumen-instrumen pasar modal syariah. Yang pertama adalah saham syariah. Saham atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal di perusahaan terbatas. Kepemilikan saham menjadi bukti bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari pemilik perusahaan. Yang kedua adalah obligasi syariah. Obligasi atau bond secara konvensional merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji bahwa pembayaran bunga atau janji lainnya dan pelunasan pokok penjaminan dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, surat berharga syariah negara SBSN. Surat berharga syariah negara dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang keempat, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta, sahib al-mal atau rab al-mal dengan manajer investasi. Materi selanjutnya, mekanisme berinvestasi di pasar modal syariah. Yang pertama, transaksi di pasar perdana.
Bagi investor yang ingin membeli saham di pasar perdana, haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang bersumber dari kondisi perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut melalui prospektus yang memberikan informasi dari catatan keuangan historis sampai proyeksi laba dan dividen yang akan dibayarkan untuk tahun berjalan. Yang kedua, transaksi di pasar sekunder. Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek. Keanggotaan bursa efek yang dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum. Nah, ini dia contohnya teman-teman, proses perdagangan pasar sekunder dan proses perdagangan pasar perdana. Jangan lupa di-pause ya, biar lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman, mudah kan memahami apa itu pasar modal syariah? Tunggu apa lagi? Ayo berinvestasi di pasar modal syariah. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga teman-teman yang menonton bisa lebih memahami tentang pasar modal syariah. Sekian dan terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you!